Ohayo gozaimasu minasan. Jadi di video kali ini meneruskan perjalanan sebelumnya di Wakakusayama, Nara Koen, Nara Park. Di atas bukit itu aku adain semacam podcast kecil-kecilan bareng temenku si Kim yang kemarin bareng itu. Nah ceritanya dia itu berangkat kerja ke Jepang itu pakai usaha sendiri. Dia nyari perusahaan sendiri dan ngurus semua dokumennya sendiri dari visa, sertifikat dan lain-lain itu dia ngurus semuanya sendiri. Dan bahkan setelah sampai di Jepang dia itu udah 2 kali pindah tempat kerja. Jadi menurutku ini kisah inspiratif sekali dan bisa buat kita belajar bersama-sama. Nah, tapi di video kali ini podcastnya karena di ruang terbuka dan aku belum ada mikrofon yang bagus waktu itu. Mohon maaf bakal banyak noise-nya ya, tapi semoga masih enak didengar dan tidak mempengaruhi isi dari pembicaraan itu sendiri. Enjoy the podcast. Nah, jadi kita habis naik dari bawah Wakakusayama. Ini sudah di atas banget. Pemandangannya juga mantap ya. Nih, kayak gini. Mantap kan? Jangan menyampah. Nah, sekarang kita adakan podcast. Podcast Ini kecil-kecilan ya. rasa kuromitsu sama kinako. Kuromitsu itu madu kayaknya sih. Sama kinako. Kinako itu bubuk kedelai. Bubuk kedelai. Rasanya enak sih, asin. Rasanya anjing banget. Rasanya anjing banget. Agak asin terus apa ya? Oke. Jadi kita akan tanya-tanya ke Ginanjar karena dia itu orang hebat ya. Dia itu bisa ke Jepang tapi tidak pakai LPK karena biasanya orang Indonesia itu taunya kalau ke Jepang kan harus pakai LPK ya. Nah, kan sekarang kita tanya nih. Mungkin yang pertama. Pertanyaan pertama adalah kok bisa kamu ke Jepang tanpa LPK? Itu gimana ceritanya? Cerita awalnya. Wih, mantap ya. Packagingnya. Itu bisa Bismillah. karena sebenarnya kalau tergantung orangnya ya, anjay, kasian banget. Tergantung orangnya. Apa? Oke. Boleh. Oke. Itu tergantung orangnya sih. Sebenarnya kalau lulusan SMA juga bisa ya, tapi kalau lulusan SMA itu perusahaan tidak semuanya mensupport Tokutegino. Maksudnya kayak kalau Tokutegino itu harus ada lembaga khusus, namanya itu kalau nggak salah TSK apa ya? Maaf ya kalau salah, jangan di report channelnya. Langsung di report orangnya. Nanti aku kasih Instagram ya. Itu harus pakai kayak TSK gitu. Jadi perusahaan itu tidak bisa merekrut secara langsung orangnya gitu. Otomatis kalau nggak salah ya dari yang aku baca itu mereka harus ngeluarin uang juga buat kerjasama sama TSK gitu. Itu juga pemberkasan lumayan ribet sih. Tapi kalau visa lain ya, kalau kan izin koku itu perusahaan cuma kayak ngeluarin berkas-berkas doang buat dikasih ke imigrasi. Terus dari aku juga nanti ngirim kayak ijazah gitu-gitu ke imigrasi juga. Udah sih gitu doang, gampang kalau izin koku. Tapi kalau yang TG balik lagi tadi harus ada. Tokutegino. Iya, itu harus lewat TSK gitu. Jadi ada dua jenis perusahaan berarti ya. Yang perlu kerja sama pemerintah Indonesia, sama yang mereka bisa kirim berkas langsung ke imigrasi. Ada dua kan berarti, benar? Nggak tahu sih. Ya mungkin ya dari yang kamu jelasin tadi ada dua. Iya kan? Jadi kamu masuk yang kedua. Iya. Yang perusahaan di Jepangnya bisa langsung ambil orang, habis itu mereka yang ngurus ke imigrasinya. Nah, jadi kamu taunya itu perusahaannya itu dari mana? Internet, dan kebetulan perusahaannya Black Company guys. Black Company. Iya, jadi kalian harus cari di apa ibaratnya apa namanya kayak website nyari kerja di Jepang itu ada loh, yang kayak mereka juga ada kuchikomi-nya, ada apa namanya reviewnya dari orang-orang yang pernah kerja di situ. Itu juga ada loh. Tapi aku lupa websitenya apa, kalian cari aja sendiri lewat ChatGPT, maaf ya. Nah, bisa dicari. Bahasanya apa tuh? Bahasa apa? Bahasa Jepang berarti. Iya. Itu Bahasa Jepang. nanti mereka ada yang ngasih rating gitu loh, kayak
perusahaan ini tidak memberikan gaji secara tepat atau apa, itu banyak loh, harus hati-hati. Jadi Oh yang itu. Ah, ah. Ya. Aku pernah kunjungi juga sih. Aku pernah lihat juga. Dikasih tahu orang Jepang temanku. Jadi Jepang itu tidak seperti di anime guys. Tidak seindah di anime. Jadi jangan anggap orang Jepang itu saint people, apa namanya, kayak orang suci gitu loh. Nggak mungkin lah orang Jepang kayak gini. Emang lu pikir orang Indo gitu? Karena itu jangan mental islander gitu. Orang Jepang juga manusia. Mereka Iya. banyak yang curang, banyak yang apa namanya, melanggar hukum. Melanggar juga, hukum. gitu. Soalnya aku juga dengar kemarin temennya aku itu dengar dari Sachonya di daerah Kanto, yaitu salah satu hotel ditangkap karena ada ya kayak gitulah kasus. Ya. Nah, jadi penting untuk lihat company yang kalian mau tuju itu black company atau enggak. Jadi black company itu maksudnya bukan cuma kayak jam kerjanya yang buruk, tapi kayak legalitasnya dari perusahaan itu nanti bisa cari-cari. Kerjanya juga, terus juga hati-hati ya, maksudnya kayak banyak yang karena kita orang asing tuh mereka nganggapnya kita itu bodoh. Ya bodoh. Oke. Gak boleh ngomong itu ya. Itu kayak kita dianggap bodoh. Ya. Ini kayak banyak loh, misalnya tiba-tiba kita sampai di Jepang, kontrak kita tuh dirubah isinya, itu banyak. Jadi kayak apa ya, mereka tuh aji mumpung gitu loh, karena kita di Jepang otomatis kan nggak mungkin kita pulang ya, kayak tiba-tiba kontrak dirubah terus kita langsung pulang, itu nggak mungkin karena jauh dan butuh uang gitu kan. Ya. Nah, kadang pintar banget aja gitu loh. Terus apa namanya, kayak seiring berjalannya waktu tiba-tiba gaji semakin berkurang lah atau apalah, itu banyak loh ya kayak gitu. Ada kasus kayak gitu juga. Terus mereka juga kayak pakai power gitu loh buat menekan kita, kayak Oke. emang kamu tahu apa sih gitu. Pokoknya kayak dianggap bodoh Ya, gitu. jadi hati-hati ya. Jadi poin pertama berarti kalau mau nyari perusahaannya harus hati-hati. Soalnya orang Jepang aja mereka banyak loh yang masuk black company terus akhirnya stres dan Iya. sampai apa namanya, kena mental gitu loh. Oke. Bahkan untuk maaf ya, kayak beberapa lembaga tenaga kerja di Jepang juga nggak ngebantu loh, Nah, hanya membantu. nggak ngebantu buat ini orang asing kayak kita masuk black company gitu. Terus pesan aku gini, tapi ini orang apa lembaganya itu kayak ya nggak membantu sih. Ada lembaganya tapi kayak tidak membantu sama sekali. Itu balik lagi, Jepang tidak seindah anime gitu loh. Oke. Jangan ngira kayak ya kan Jepang gitu nggak mungkin kayak gini, enggak, tetap aja mungkin guys. Oke. Guys kayak gitu karena Jadi intinya hati-hati lah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, requirement-nya apa aja waktu itu pas kamu mau kesini? Karena aku kan bidang hospitality ya, otomatis sering komunikasi. Itu paling penting CLPT. Tapi misalnya kalian bidang IT, Saintek or something like that, itu kayak apa namanya, kemampuan skill kalian yang lebih dibutuhkan loh, skill lainnya. Kayak misalnya kamu belajar di IT gitu kan, di teknik apa sih, teknik informatika. Nah itu kalian, itu kan luas ya teknik informatika kan. Iya. Kayak ada apa yang coding gitu, Python atau SQL atau apalah itu. Nah nanti kalian bakal ditanyain kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Terus bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang dasar aja udah cukup, atau nggak bisa bahasa Jepang tapi bisa bahasa Inggris juga ada yang ngambil gitu, kalau misalnya kemampuan kalian emang meyakinkan buat perusahaan. Tapi sertifikatnya berarti memang perlu, harus ada sertifikatnya. Kalau kalian start dari Indonesia enggak, Oh nggak harus ada sertifikatnya? tapi harus kayaknya harus punya portofolio kali ya buat nunjukin gitu loh, aku tuh bisa bikin ini gitu loh. Contohnya apa portofolionya? Nggak paham sih ya. Oh nggak, maksudnya kalau apa namanya, bukan yang IT, yang kamu aja sekarang gitu. Kamu coba cerita yang kamu sekarang aja. Kalau yang hotel, Sertifikatnya apa aja misalkan, hotel perlu apa cuma gitu? ini sih, sertifikat bahasa doang. Bahasa aja. CLPT N3. Kalau bisa N2 ya, kalau N2 kalian punya itu, kalau misalnya perusahaan kalian black company, kalian bisa kabur guys. Tapi kalau misalnya kalian cuma N3 itu susah buat kabur dan kayak nyari kerjaan lain gitu ya. Tapi sekarang lagi di kerjaannya apa? Visamu apa visamu? Bijinkoku. Bijinkoku itu apa? Kijitsu Jimbun Chisiki Kokusai Gyomo. Apa tuh? Apa namanya? Aku nggak tahu tuh. Ada tiga apa ya? Kayak info apa? Teknologi. Ya. Kijitsu Jimbun Chisiki apa namanya? Bidang sosial apa ya? Aku lupa, pokoknya kayak akuntansi dan lain-lain. Terus yang terakhir itu Kokusai Gyomu, itu kayak apa namanya, international service gitu loh. Oh yang ketiga. Yang ketiga.
gitu. Cuma kalau mau ngambil yang kedua ke satu atau kedua itu tadi yang golongan lainnya juga bisa sih, soalnya masih dalam satu visa gitu. Oh, Cuma harus butuh sertifikasi. terus kerjanya di perhotelan. Mm-mm. Memang fokus di perhotelan dari dulu. Sikatanai. Iya, sekitar. Soalnya HI bisa apa gitu. Ya, jadi dia dulunya kuliah S1 HI, habis itu langsung Jadi ini buat pelajaran juga sih, kayak kalian harus mikir-mikir kalau misalnya milih jurusan gitu. Seenggaknya ada jurusan yang mengajari kalian itu sebuah hard skill gitu loh. Kayak misalnya fisika ya, pasti menguasai, ada skill khususnya gitu loh, nggak yang terlalu umum. HI umum banget, maksudnya kayak ekonomi kita nggak nyemplung, politik nggak nyemplung, terus bahasa bahasa juga nggak nyemplung, jadi kayak ngambang gitu loh. Akhirnya kita lulus tuh bingung. mau ngapain. Terus juga kemampuan kita apa tuh bingung gitu. Oke. Tapi kalau misalnya S2 HI itu kayaknya masih masuk, S1-nya yang jurusan lain Kan ya. sih. Tapi berarti memang habis lulus langsung nyari kerja di Jepang gitu ya? Iya, soalnya saya tidak kaya guys, jadi harus buru-buru. Harus kerja. buru-buru. Jadi posisinya itu setelah lulus dia punya sertifikat Nah, JLPTN dan 3. kebetulan masih miskin. Habis itu, nah karena miskin tapi berapa memangnya butuh uang buat ke Jepang? Itu ya tergantung. Berapa nih, kita mau cari tahu. Kalau misalkan mandiri tanpa LPK itu kita bandingkan Aku pakai habis LPK ya. 25 sih. 25 juta sudah. Include tiket pesawat. Udah dan include juga tiket biaya pesawat, bikin visa juga hidup. ke Semuanya. bikin visanya di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Oh iya. Di Jakarta. Di Jakarta Jelas ya. bikin visanya. 25 juta sudah bisa sampai ke Jepang. Tapi ada loh yang kalau misalnya kalian benar-benar meyakinkan dan sangat berharga bagi perusahaan, itu kalian di support seluruh biayanya gitu. Tapi karena aku tuh ya cuma dibutuhkan saja dan tidak seberharga itu, jadi masih bayar sendiri. Bayar sendiri. Jadi tiketnya nggak dibayarin ya, tiket pesawat nggak balik berarti. Enggak, tapi masih terhitung murah sih 25. 25. Habis buat sampai biaya hidup. Soalnya banyak yang kayak sampai ini, hati-hati, ada loh yang Gijin Koku habis 60. Maksudnya kayak apa ya, kalian tuh nyari sendiri bisa loh, nggak aduh, maaf, takut di boykot, Tidak apa-apa. takut di report. Tapi ini juga banyak yang bilang kok, orang-orang yang di Jepang gitu, kalian Gijin Koku habis 60 juta itu buat apa gitu. Soalnya kalian bisa nyari aja perusahaan sendiri gitu, apply sendiri itu bisa. Iya. Loh. Kenapa kalian harus pakai, maaf ya, bukan menjelekkan suatu pihak, kayak agen gitu yang sampai 60 juta itu Iya. kayak terlalu gede. Dan secara realita, maaf ya, itu kadang kita sebagai orang asing masuk ke perusahaan itu, tergantung perusahaan juga tergantung jabatan sih. Cuma secara umum rata-rata start dari 20 kotor gitu loh. Iya, bulanan. Jadi kayak nggak terlalu worth it kalau misalnya kamu Nggak ngabisin 60 nutup, juta. nggak nutup gitu. Kayaknya mending ke Australia. Tapi sebenarnya kalau menurutku sendiri LPK itu tetap perlu ya. Soalnya kayak nggak semua orang memang startnya itu dari orang yang udah tahu bahasa Jepang, sedangkan dia tuh punya basic bahasa Jepang gitu. Jadi memang udah punya sertifikat N3, udah bisa ngomong bahasa Jepang juga. Jadi kemungkinan untuk nyari kerja sendirinya itu bisa lebih tinggi. Tapi kalau buat orang-orang yang memang bener-bener nol bahasa Jepangnya, habis itu pengen ke Jepang sih, menurutku sendiri juga ya join LPK sih memang paling oke. Atau kalau mau ya harus belajar bahasa Jepang sendiri, habis itu belajar budaya Jepang, terus habis itu apply sendiri kayak gitu. Cuma kalau sampai 60 juta pikir-pikir lagi sih, dan lebih baik cari cari agen-agen lainnya. Banyak juga agen-agen yang bisa support Gijin Koku. Itu mereka ini loh, Apa? Cuma habis sampai ya sama sih 20-an. 20. Itu agen lain loh. Iya. Gitu. Ya, aku pernah nemu 60 juta itu kayak, hah, 60 juta coy, masa kalau kamu nyari sendiri berangkat ke Jepang itu 60 juta, 25 ya buat ya berkas dan lain-lain. Terus buka apartemen aja kamu langsung dapat yang ini, dimension, bukan di apa tau lagi, dimension itu kan mewah. Oke. Perlu dipertimbangkan juga nanti pas sudah masuk Jepangnya itu nanti harganya seperti apa. Kalau gaji pertama berapa berarti? Kecil, saya aku Sekitar berapa kalau dirupiahkan? Jadi masuknya itu di pertengahan bulan kan. Iya. Jadi dihitung tuh dari masuk sampai gaji bulan berikutnya itu cuma 1 mingguan doang. Jadi cuma 5 juta.
5 juta di bulan pertama tapi kan. Habis itu Iya. bulan berikutnya langsung berapa tuh? Langsung bersih cuma 15. Bersih ya, bersih 15. Jadi udah minus rumah makan, Rumah makan Padang. rumah makan Padang. Nggak bersih. Nggak bersih, kotor. Perusahaan aku kan black ya, jadinya aku nggak bayar Sakai Hokeng apa namanya. Oh iya iya iya, asuransinya nggak itu bayar asuransi. Wah parah bayar parah. sendiri, mereka nggak mau bayarin. Kamu dibayarin perusahaan ya. Terus Bayar sendiri. nengking apa namanya pajak aku gratis Pajak. 7 bulan, jadinya nggak terlalu berat sih. Cuma berikutnya juga tetap bayar sendiri ya. Mendingan aku keluarkan dari perusahaan itu. Untung Iya. beneran keluar sih. Keluar. Hati-hati sih, soalnya terkait juga sama pajak kalian, terus asuransi kalian juga nanti kalau misalnya masuk black company ya itu kadang mereka nakal tau nggak bayar. Oh iya ya, hati-hati ya itu. Soalnya di sini kalau ketahuan bisa bahaya. Deportasi. Soalnya Deportasi sekarang atau gimana? juga dicek kalau misalnya kalian memperpanjang visa terus kalian pernah nggak bayar pajak, Administrasinya itu asuransi. bermasalah itu langsung ketahuan. itu nanti visa kalian bisa ditolak. Bahaya. Oke. Nah terus, jadi dia sudah sampai Jepang. Nah udah berapa kali gonta-ganti perusahaan berarti? 2 2. Awalnya di ini ya, di Hakone, di apa namanya? Ryokang, Apa sih namanya ini? Prefekturnya? Kanagawa. Kanagawa. Jadi Kanagawa. Habis itu pindah ke Yokohama, Yokohama, masih di Kanagawa juga. Habis itu pindah ke Osaka. Osaka. Sekarang keterima kerja di Wakayama, pindah ke Wakayama. Keterima kerjanya di Wakayama. Terus Gitu. juga pikir-pikir kalian kalau misalnya yang penting ke Jepang terus dapat provinsi yang sangat terpencil, itu juga sangat menguras uang kalian. Karena apa? Transport. So transport, terus juga kadang provinsi kecil itu UMR-nya kecil guys, tapi di Jepang itu biaya hidup ya jujur kayak apa toh mana ya kalau Di apa mana-mana toh emang- harganya mirip-mirip ya. So, tapi kadang ada yang emang lebih murah sih karena UMR-nya kecil gitu. Tapi kalau yang namanya biaya pokok itu sama, kayak aja kalian hidup di Banyumas UMR 2 juta, tapi apa iya harga motor kuota dibedain dari harga yang Iya, harga kerja di nasional tetap Jakarta? harga nasional. Iya ya. Itu tetap sama, jadi kayak Ya. hati-hati sih. Apalagi hati-hati kalian lah. yang Iya. sandwich generation ya masih Tetap harus diberitain. ngirim gitu ya. Iya, itu Wah itu nguras banget sih kalau misalkan tetap harus ngirim ke rumah. Di Jepangnya juga mahal gitu-gitu. itu harus hati-hati. Hati-hati memperhitungkan. Jadi kalian harus tahu berapa harga kehidupan di situ sebulan habisnya berapa. Terus dibandingkan dengan gajinya dapatnya seberapa. Perlu ngirim ke rumahnya juga berapa kayak gitu. Itu harus ditanya guys, kayak kalian tanya aja ke perusahaannya gaji Iya, nggak usah nanya. Nggak Tedori usah. yang benar-benar udah ditarik apartemen. Ini kalau misalnya TG ya, TG kan ATG itu mereka biasanya dicariin apartemen sama perusahaan kan atau asrama. Itu tanya aja gitu. Tedorinya tuh berapa yang udah benar-benar ditarik semuanya kayak biaya Iya. asuransi, nengking sama Apartemen. apartemen. Bersihnya Listrik berapa dan lah. gas semua. Iya. Udah benar-benar bersih, maksudnya yang diterima Tinggal juga. tinggal makan berarti, tinggal kalian Ah. buat makan berarti. Iya. Itu berapa gitu, tanyain. Itu penting juga sih buat pertimbangan. Kalau Gitu enggak, deh. mampus. Mampus nanti. Gitu deh. Oke kalau gitu terima kasih untuk Ginanjar ya, dia mau makan nih. Oke. Nih dia mau makan. Tuh. Aku mau makan barabi, Ya, makan dulu. mochi, Warabi. mochi. Warabi? Bukannya Bukan. apa tadi? Bukan, Kajuku apa gitu tadi namanya. Lupa. bukan barabi mochi. Oke, kalau gitu kita closingkan dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horhor.